Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk part 3 kita lanjutkan latihan soal assessment. Soal berikutnya yaitu tentang pembahasan kalor, dimana jika suatu benda diberi kalor atau panas, maka yang terjadi adalah ada dua hal. Yang pertama adalah perubahan suhu, dan yang kedua adalah perubahan wujud. Nah, soal berikut ini coba kita akan kerjakan sama-sama, dimana ada besar kalor yang diperlukan untuk mengubah 200 gram es pada proses A ke C. Jika kalor jenis es 2100 Joule per kilogram derajat Celcius dan kalor lebur es 336.000 derajat Joule per kilogram adalah titik-titik. Nah, coba perhatikan tabel ya. Di situ ada proses dari A ke B. Dari A ke B itu kita bisa lihat ada perubahan suhu dari -10 sampai 0 derajat. Kemudian dari B ke C tidak ada perubahan suhu. Nah, oleh karena itu kita bisa ketahui bahwa dari soal ini massa es itu 200 gram. Kita rubah menjadi satuan kilogram, yaitu 0,2 kilogram. Nah, dari A ke B itu adalah kalor jenis es, yaitu 2100. Sedangkan dari B ke C itu adalah kalor lebur es dari 336.000. Nah, untuk kalor totalnya adalah A, B, Q. Jadi QAC sama dengan kalor AB ditambah kalor BC. Oke. Kita bahas ya. Jadi untuk proses A ke B itu mengalami kenaikan suhu dulu. Jadi yang dihitung adalah massa. Untuk QAB yang dihitung adalah massa dikalikan kalor jenis es dikalikan kenaikan suhunya yang dari ini ya, nah ini -10 sampai 0 derajat itu ya. Jadinya masanya 0,2, kemudian kalor jenis esnya 2100, kemudian untuk kenaikan suhunya adalah 10, sehingga hasilnya 4200 Joule. Nah, untuk QBC, dari Q ke BC, Q ke BC di sini ya. Nah, dari B ke C itu air kalor yang diberikan itu bukan untuk menaikkan suhu, tapi hanya untuk mengubah wujud. Jadi tidak ada kenaikan suhu. Jadi menghitungnya adalah massa es 200 gram atau 0,2 kg dikalikan kalor yang digunakan es untuk melebur menjadi air, yaitu 336. Sehingga hasilnya adalah 67.200 Joule. Dari sini kita dapatkan nilai dari QAC. Nilai dari QAC. Nilai QAC adalah 4200 ditambah 67.200. Hasilnya 71.400 Joule. Jadi jawabannya adalah C. Kita lanjutkan. Soal berikutnya adalah tentang konversi suhu. Jadi ini ada satu contoh soal di mana cara mengerjakannya adalah menggunakan konversi suhu. Coba kita dalami bersama ya soal berikut. Pada saat kita berada dalam ruangan tertutup dengan suhu 86 derajat Fahrenheit, maka kita akan merasakan suhu yang bagaimana. Di situ ada pilihan jawabannya: sangat panas, panas, hangat, dan dingin.
Nah, oleh karena itu kita harus hitung. Kita tahu bahwa untuk Indonesia itu secara umum menggunakan satuan Celcius ya. Jadi di sini kita lakukan konversi. Nah, untuk melakukan konversi kita menggunakan cara 4 hal ya. Masih ingat kelas 7 ya? Coba kita ulang lagi. Yang pertama adalah dikurangi dulu. Dikurangi. Nah, setelah nanti dikurangi baru dibagi. Setelah dibagi kemudian nanti kita kali. Nah, setelah dikali baru kemudian ditambah. Gimana caranya? Oke, kita lanjutkan. Caranya adalah coba dari Fahrenheit yang kita ketahui dulu adalah perbandingannya 9:5 dengan Celcius. Oke, cara pertama kita kurangi dulu. Maaf, keliru. Oke, 86 dikurangi 32 Fahrenheit. Hasilnya adalah 54. Kemudian setelah itu 54 dibagi 9, yaitu skalanya Fahrenheit ya. Perbandingan skala Fahrenheit dengan Celcius 9:5. Nah, 54 dibagi 9, hasilnya adalah 6. Kemudian 6 kita kalikan dengan 5. Nah, 5 adalah skalanya Celcius. Hasilnya adalah 30. 30 kemudian terakhir kita tambah dengan 0 titik bekunya Celcius. Hasilnya adalah 30 derajat Celcius. Nah, di Indonesia 30 derajat Celcius dikatakan suhunya hangat. Jadi jawabannya adalah C. Oke, soal berikutnya. Soal berikutnya yaitu tentang pembentukan bayangan pada cermin. Nah, di sini patokannya jika nanti bayangan itu jatuh di depan cermin, maka dikatakan nyata. Nah, tapi nanti kalau bayangannya jatuh di belakang, maka bayangannya dikatakan maya atau tidak nyata. Nah, pada soal berikut ini benda diletakkan di depan cermin. Nah, di depan cermin tepatnya di ruang 1. Pada suatu cermin cekung di mana ada ruang 1, ruang 2, ruang 3 dan ruang 4 yang berada di belakang cermin. Jadi ruang 4 itu ada di belakang cermin ya. Nah, sekarang pertanyaannya, jika benda diletakkan di depan cermin cekung antara F dan O, antara F dan O, antara F titik fokus dan O itu adalah pusat cermin ya. Jadi ruang 1. Kita perhatikan pembahasan berikut ini. Oke. Pada gambar berikut, kalau benda di ruang 3 maka bayangannya di ruang 2 ternyata. Bukan ya. Bukan. Berikut ini. Kalau benda di ruang 2 antara R dan F, maka bayangannya di ruang 3, sangat jauh ya. Nah, sekarang ketiga. Kalau benda di ruang 1, nah seperti ini, maka ternyata bayangannya adalah jatuh di ruang 4. Nah, kalau gambar pertama dan gambar kedua bayangannya itu terbalik semua ya. Tapi kalau gambar yang ketiga ini, kalau benda di ruang 1, maka bayangannya di ruang 4, yaitu sama-sama tegak. Oh, ternyata kita bisa pilih antara C dan D ya. Maaf, itu yang D. Kita bisa pilih C atau D yang belakang itu. Karena bayangannya berada di belakang, maka bisa dikatakan bayangan pada soal ini hasilnya adalah maya. Kemudian
ukuran bayangannya lebih besar daripada bendanya. Kalau begitu jawabannya adalah yang D. Oke. Oke, berikutnya soal tentang frekuensi bandul. Nah, frekuensi bandul ini kelas 8. Perhatikan gambar di bawah ini. Jika bandul bergerak dari A ke C membutuhkan waktu 0,2 sekon, maka berapa frekuensi gerakan bandul tersebut? Kita ingat kembali bahwa pada bandul, jika A bergerak menuju ke B itu dikatakan bergetar sebanyak 1/4 ya. Bergetar sebanyak 1/4 atau dikatakan 1/4 Hz. Kemudian kalau A ke C itu berarti sama dengan AB ke C. AB nya 1/4, BC juga 1/4, maka AC adalah setengah getaran. Seperti itu. Oke, kita bahas. Nah, ada yang menggunakan rumus frekuensi, ada yang menggunakan cara yang lain. Saya coba cara yang lain aja ya. Nah, di mana frekuensi itu adalah jumlah getaran yang terjadi dalam waktu 1 detik. Ingat ya, jumlah getaran yang terjadi dalam waktu 1 detik. Jadi dalam 1 detik kira-kira gerakan bandul itu sampai mana? Nah, itu nanti akan kita dapatkan. Di sini 0,2 sekon itu sama dengan 0,2 detik, gitu ya patokannya. Oke, jadi gerakannya itu harus sampai 1 detik, gitu ya. Jadi A ke C itu kan 0,2 detik. Nah, supaya mencapai 1 detik, ya 0,2 kita tambahkan lagi sampai mencapai 1 detik. Nah, itu saya tambahkan sebanyak 5 kali ya. Jadi 0,2 tambah 0,2 tambah 0,2 tambah 0,2 tambah 0,2 sama dengan 1 detik. Nah, 0,2 itu kan dari AC. Kemudian kembali lagi ke A, dari A ke C, C ke A ke C, C ke A ke C. Nah, 0,2 AC itu adalah setengah getaran. Jadi setengah ditambah setengah ditambah setengah tambah setengah tambah setengah sama dengan 2,5 Hz.